الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين وأصحاب أكرمين وارض عنهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريك له فيها. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagian daripada tanda-tanda karakteristik akan syukur hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya seminimal-minimalnya lisan mereka senantiasa dibasahi dengan kalimat tahmid, yaitu kata alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringan salam, tak lupa pula kita aturkan atas junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang telah berhasil memperjuangkan kita semua, menyelamatkan kita semua dari lembah nista, lembah jahiliyah yang penuh dengan kezaliman dan kemusyrikan, menuju zaman ilmiah, zaman yang penuh dengan keimanan. Dengan keimanan kita dapat mengaplikasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat kita pada hari ini tentang 5 karakter pemuda yang ideal. Ketika kita berbicara tentang pemuda, maka tak terlepas daripada masa muda itu sendiri, di mana seorang pemuda adalah mereka yang kuat gagah perkasa, yang semangat dalam perjuangan, semangat dalam berusaha, tanpa pantang menyerah untuk terus berjuang dan memikirkan kemaslahatan umat. Demikianlah yang tergambar bagaimana karakteristik seorang pemuda, di mana mereka mempunyai semangat yang kuat, tekad yang bulat. Hal ini sebagaimana Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, wasaban wa quwwatu ba'da du'a. Seorang pemuda adalah di mana masa kuatnya sebelum datang masa lemahnya. Bagaimana ketika kita introspeksi, ketika kita merenungkan bagaimana keadaan pemuda-pemuda kita sekarang, apakah mereka tetap bergelora, tetap berkibar semangatnya dalam perjuangan, dalam semangat menegakkan keadilan, membela kebenaran dan menjauhi segala kemungkaran. Itulah peran pemuda yang sesungguhnya. Karena ketika kita ingat pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda, bahkan pemuda tersebut masih berusia belasan tahun, pernah ikut di dalam medan perang, medan jihad di zaman Rasulullah SAW yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Bahkan pada saat Usamah bin Zaid berumur 20
tahun telah diberikan kepercayaan oleh baginda Rasulullah SAW yang pada saat itu untuk memimpin medan perang sebagai komandan dalam pertempuran. Dialah Usamah bin Zaid bin Harisah. Pada saat itu bukan tidak ada tokoh-tokoh yang lainnya. Pada saat itu bahkan ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada pemuda tersebut, kepada Usamah bin Zaid, untuk memimpin pertempuran, untuk memimpin peperangan di dalam medan jihad. Oleh karena itu, mari kita renungkan supaya karakteristik yang mulia menempel dalam pribadi pemuda kita masa kini. Hendaklah kita beri mereka kesempatan, libatkan mereka dalam segala urusan, baik itu urusan sosial, kegiatan sosial, atau bahkan kegiatan rohani yang harus lebih diprioritaskan. Nisbatkan dia, libatkan mereka para pemuda di dalam urusan-urusan rohani, urusan religius, termasuk dalam urusan ke masjid, urusan ta'mir masjid. Libatkan mereka sehingga mereka memikul beban tanggung jawab tersebut dan meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rum yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua sebelumnya dalam keadaan lemah, kemudian kita diberikan oleh Allah kekuatan, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi pemuda yang kuat, diberikan oleh Allah kekuatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa shayba. Kemudian setelah masa keremajaan, setelah masa kepemudaan, kita berangsur dicabut kekuatannya hingga tumbuh uban di rambut kita. Yakhluqu may yasha. Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mentakdirkan. Kenapa hari ini kita membahas tentang kepemudaan? Karena kelak tanggal 28 Oktober kita akan berbicara, kita akan memperingati hari tentang Sumpah Pemuda. Apa yang disumpahkan oleh mereka terdahulu, para seorang pemuda, di antara 3 butir di dalam Sumpah Pemuda tersebut yang sangat penting diikrarkan dalam sumpahnya pada saat itu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian butir selanjutnya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di antara Sumpah Pemuda tersebut, mereka telah mengikrarkan diri untuk menjadi pemuda yang bermanfaat, pemuda yang berguna terhadap masyarakat luas, pemuda yang bermanfaat bagi keluarganya, bahkan bagi agamanya. Oleh karena itu, kita harus tingkatkan kepedulian kita terhadap mereka para pemuda. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam limbah nista, perzinahan, perjudian, game online, slot, game online, judi online dan lain sebagainya. Jangan habiskan, jangan biarkan mereka habis waktunya terhanyut dalam dunia digitalisasi yang tidak memberikan manfaat kepada mereka atau bahkan menambah kemudaratan dalam kehidupan mereka, sehingga menjadi pemuda yang pemalas, pemuda yang pemabuk, pemuda yang suka memberi keonaran terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kepedulian terhadap mereka para pemuda. Kita libatkan mereka dalam setiap kegiatan sosial, dalam setiap kegiatan rohani. Bahkan jauh sebelum zaman baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan, telah mengisahkan 7 seorang pemuda, yaitu Ashabul Kahfi, sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya kami telah menceritakan tentang pemuda, yaitu pemuda Ashabul Kahfi, bil haqq, dengan sebenar-benar cerita, dengan kebenaran. Innahum fitnatun amanu
bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya pemuda tersebut adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk atas mereka. Singkat cerita, pemuda 7 orang Ashabul Kahfi, mereka pada saat itu hidup di zaman raja yang zalim, raja yang penuh kemungkaran, yang memaksa mereka untuk menyembah berhala, sehingga pemuda tersebut menantang kerajaan tersebut dan melarikan diri dari daerah yang dipaksa oleh raja tersebut untuk menyembah berhala, melarikan diri di dalam gua. Hal ini diceritakan lengkap di dalam surah Al-Kahfi, bahwa pemuda tersebut beristirahat di sebuah gua hingga tertidur sampai 309 tahun. Dan pada sebelumnya, pada saat dibangunkan, mereka terkaget bahwa mereka telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup pendengaran mereka, sehingga dibangunkan tetap pada saat 309 tahun mereka telah tertidur. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, setelah mereka terbangun pergi mencari makanan di tengah pasar, mereka terkaget bahwa dunia telah berubah, kerajaan daerah tempat mereka telah berubah, telah dipimpin oleh raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kisah tersebut sampailah kepada raja. Pada saat raja yang beriman tersebut menemui pemuda tersebut di gua, mendapati mereka telah meninggal dunia karena mereka berdoa kepada Allah, minta matikan dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, karakteristik pemuda yang ideal di zaman masa kini agar mereka senantiasa terhindar daripada mudarat-mudarat, kegilaan-kegilaan zaman modernisasi. Di antara karakter ideal, yang pertama, pemuda tersebut harus memiliki keberanian. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, artinya mereka rajin belajar. Kemudian yang ketiga, mereka senantiasa menghadiri komunitas seperti majelis taklim. Mereka mengikut kajian-kajian agama agar rohani mereka senantiasa tercurahkan oleh siraman rohani untuk mendatangkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka pemuda yang berakhlakul karimah. Yang kelima, mereka karakter pemuda yang di dalam dirinya pantang menyerah, tidak mudah menyerah dan berputus asa dalam berusaha. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, telah dari zaman Rasulullah SAW atau bahkan sebelumnya, Islam telah mengajarkan untuk melibatkan pemuda dalam setiap aktivitas, terlebih kegiatan rohani. Bahkan kelak di yaumil qiyamah, di mana tidak ada satupun naungan yang didapat melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat naungan tersebut adalah 7 orang golongan. Di antara 7 golongan tersebut adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Di antara salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah di yaumul qiyamah adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Mereka para pemuda yang senantiasa menterpautkan hatinya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mengaitkan hatinya, mentergantungkan hatinya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mana setiap aktivitas, di mana setiap rutinitas mereka selalu menisbatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemuda yang beriman kepada Allah, pemuda yang bertakwa kepada Allah, yang selalu memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitarnya dan menghindari dari segala kemudaratan, bahkan hal yang dapat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع العلم ورسالته وعلى آله الطاهرين وصحابته ورسول أحكام شريعته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، أوصيكم
ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر demi masa innal insana lafi husrin illa sesungguhnya setiap manusia pasti dalam kerugian yang sangat besar kecuali alladzina amanu, mereka yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya modal beriman, tetapi harus senantiasa diiringi wa amilus shalihat, senantiasa diiringi oleh amal-amal saleh. Tidak cukup hanya modal beriman, tidak cukup hanya modal beramal saleh, tetapi harus senantiasa wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin wal mujahidin fil Palestin, Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahdi kafarata wal musyrikin, Allahumma dammir yahudi wal israil, Allahumma dammir yahudi wal israil, Allahumma dammir yahudi wal israil wa saddid a'malahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur 'ala al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin a'da'ina wa a'da'ihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al awladana awladan salihin wa barran walidayn wa hafizin lil Qur'an wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa